dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Anggia Sramidani, NRP 64. Perkenalkan, nama saya Wijaya Ciptawinarta, NRP 76. Perkenalkan, nama saya Yuki Purnianto, NRP 98. Berpikir seperti seorang ekonom adalah cara berpikir yang berfokus pada pemikiran tentang kemiskinan dan kesejahteraan, produksi dan distribusi, pengeluaran dan konsumsi, harga dan uang. Ekonom sebagai ilmuwan menggunakan metode ilmiah, pengamatan, teori, dan pengamatan lebih lanjut. Jika seorang ekonom pada suatu negara mengalami masalah ekonomi, maka seorang ekonom akan melakukan pengamatan, mengembangkan teori, kemudian menganalisis data dan melakukan pengamatan lebih lanjut. Asumsi. Ekonom akan membuat sebuah asumsi untuk menyederhanakan masalah-masalah rumit yang terjadi dan membuat masalah-masalah agar mudah dimengerti. Model ekonomi. Dengan memakai model ekonomi untuk mengkaji berbagai isu ekonomi akan disederhanakan untuk lebih mempermudah memahami permasalahan yang dihadapi. Model yang pertama, diagram arus melingkar. Diagram arus melingkar adalah model visual perekonomian yang menggambarkan bagaimana uang mengalir ke pasar melalui rumah tangga dan perabotan. Model 2. Batas kemungkinan produksi. Batas kemungkinan produksi adalah sebuah grafik yang menggambarkan kombinasi output yang mungkin dihasilkan oleh perekonomian dengan faktor produksi dan teknologi produksi yang ada. Ekonomi mikro dan makro. Ekonomi mikro adalah cabang ilmu yang mempelajari bagaimana rumah tangga dan perusahaan membuat keputusan dan bagaimana mereka berinteraksi di pasar. Ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas fenomena ekonomi secara luas, termasuk inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Ekonom sebagai penasihat kebijakan. Yang pertama adalah analisis positif versus analisis normatif. Analisis positif adalah analisis yang menggambarkan apa adanya. Sedangkan analisis normatif adalah analisis yang mencoba menawarkan pandangan bagaimana yang seharusnya. Yang kedua adalah ekonom dalam pemerintahan. Nasihat seorang ekonom tidak selalu baik dan juga terkadang sulit dimengerti. Hal itu dibuktikan dengan kebijakan yang baik saat ini tapi belum tentu baik untuk masa yang akan datang. Mengapa para ekonom tidak pernah sepaham? Pertama, itu perbedaan dalam penilaian ilmiah. Yang kedua, perbedaan dalam nilai-nilai. Yang terakhir yaitu persepsi versus realitas. Strategi pemerintah Indonesia dalam menangani wabah COVID-19 dari perspektif ekonomi. Kasus positif virus corona di dunia melampaui 862.000. Dari jumlah tersebut, 42.000 diantaranya meninggal dunia dan 108.800 telah sembuh. Indonesia merupakan salah satu negara yang terdampak COVID-19, bahkan menyumbang 7,8% angka kematian dan termasuk salah satu yang tertinggi di dunia. Mengutip Menteri Keuangan Sri Mulyani, 30-50% bahan baku tekstil, alas kaki, baja, dan kimia bergantung pada Tiongkok. Dan juga nilai impor bahan baku turun dan barang modal turun. Menurun impor diprediksi dapat mencapai 10%. Terhambatnya kegiatan impor karena kekurangan bahan baku dapat berakibat berhentinya kegiatan produksi Indonesia pun telah melakukan sejumlah penanganan untuk menangani penyebaran COVID-19. Presiden Jokowi mengumumkan sejumlah kebijakan berikut ini, yaitu dukungan terhadap bidang kesehatan, insentif bulan tenaga medis, membebaskan biaya pelanggan listrik, pemulihan ekonomi, antisipasi defisit APBN, nasabah UKUR dapat keringanan angsuran. Nah, hal tersebut dapat membuat peningkatan ekonomi di Indonesia walaupun tidak banyak. Studi kasus di atas masuk ke 10 prinsip ekonomi 67, yaitu pemerintah terkadang mampu memperbaiki mekanisme akhir pasar karena pemerintah mampu memperbaiki ekonomi Indonesia yang turun akibat pandemi COVID-19. Soal dan aplikasi. Satu asumsi umum dalam ilmu ekonomi adalah produk dari perusahaan yang berbeda dalam industri yang sama tidak dapat dibedakan. Untuk produk dari setiap industri berikut ini, apakah asumsi ini dapat diterima? A. Besi, B. Novel, C. Beras, dan D. Makanan. Jawabannya adalah untuk A. Besi, asumsi ini dapat diterima untuk industri besi itu sendiri. Dalam industri ini, besi yang dihasilkan oleh berbagai perusahaan cenderung memiliki karakteristik yang serupa, seperti komposisi kimia, kekuatan, dan kegunaan. Oleh karena itu, konsumen umumnya tidak dapat membedakan besi yang diproduksi oleh perusahaan yang berbeda dalam industri ini. B. Novel. Asumsi ini tidak dapat diterima untuk industri novel.
Setiap novel memiliki cerita, gaya, penulisan, dan tema yang unik. Karya sastra sangat dipengaruhi oleh keunikan penulisannya, sehingga novel dari penulis yang berbeda dapat memiliki perbedaan yang signifikan dalam hal gaya, plot, karakter, dan pesan yang disampaikan. Oleh karena itu, konsumen dapat membedakan novel yang ditulis oleh penulis yang berbeda. C. Beras. Asumsi ini dapat diterima untuk industri beras. Beras yang dihasilkan oleh berbagai perusahaan cenderung memiliki karakteristik yang serupa, seperti jenis beras, kualitas, dan kemasan. Konsumen umumnya tidak dapat membedakan beras yang diproduksi oleh perusahaan yang berbeda dalam industri ini. D. Makanan cepat saji. Asumsi ini tidak dapat diterima untuk industri makanan cepat saji. Makanan cepat saji yang dihasilkan oleh berbagai perusahaan dapat memiliki perbedaan dalam rasa, kualitas, bahan baku, metode pengolahan, dan juga kebersihan. Konsumen dapat membedakan makanan cepat saji yang diproduksi oleh perusahaan yang berbeda berdasarkan preferensi pribadi mereka. Dalam hal kesimpulannya adalah asumsi umum dalam ilmu ekonomi bahwa produk dari perusahaan yang berbeda dalam industri yang sama tidak dapat diterima untuk industri besi dan beras, tetapi tidak dapat diterima untuk industri novel dan makanan cepat saji.